Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari divisi riset ya dan ilmu pengetahuan HMP Fisika UGM. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi ya, membahas sebuah materi yakni soal yang muncul di UAS Elektrodinamika S2 di semester ganjil 2020-2021 di mana dilaksanakan pada pada hari Kamis 10 Desember 2020 ya. Jadi semester ganjil ya, di mana ini diberikan waktu 2 jam 15 menit. Dosen di ujian ini adalah Bapak Rinto Anugraha NGZ. Oke, di sini ada beberapa soal ya. Ada 8 soal, ini bisa kita lihat dengan jelas. Ya, ada 8 soal. Kemudian perintahnya ya, Anda harus bekerja sendiri-sendiri, ya tidak boleh bekerja sama. Kerjakan hanya maksimal 4 soal dari 8 soal di bawah ini itu. Seluruh soal di bawah ini memiliki bobot yang sama ya. Sekian jawaban dalam bentuk file PDF. Karena ada perintah maksimal 4 soal ya, maka kita pilih 4 soal di sini ya. Oke, untuk meminimalisir waktu juga. Kemudian soal yang kita pilih ya, sebaiknya soal yang tidak memerlukan waktu yang lama ya, dalam arti supaya efisien dan hasilnya maksimal itu. Oke, misalnya ini kita ambil saja soal nomor 3 ya. Oke, kebetulan tadi sudah saya crop ya. Soal nomor 3 ini terdapat tak hingga banyaknya kawat, sejajarnya panjangnya tak hingga ya. Ini tak hingga semuanya begitu. Konsekuensinya kalau panjang tak hingga medan magnet oleh kawat itu sama B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A itu. Jika kita dapat pakai hukum Farad, hukum-hukum Ampere ya. Kuat paling kiri terhadap pada sumbu Z ya, ini seluruh kawat membawa arus I, arus sama itu berselang-seling ya. Ke atas, bawah begitu. Kemudian jarak antara dua kawat berdekatan sama dengan D. Ditanyakan adalah tentukan besar dan arah gaya persatuan panjang dirasakan oleh kawat paling kiri. Ini ada petunjuknya ya, ada deret konvergen ya, yang dimana len 1 plus X itu sama dengan ini ya, minus sigma N1 sampai tak hingga min X pangkat N per N. Oke. Langsung saja menuju ke soal. Ya, baik tadi sudah saya crop soalnya ya. Oke. Kita menentukan gaya pada kawat paling kiri itu. Oke. Kita mulai. Kita tinjau kawat gini ya. Maaf, ini ada salah. Oke. Oh, kurang tebal sepertinya. Itu ya, misal ini sebuah kawat ya, yang panjang tak hingga gitu. Maka medan magnet di sini katakanlah berjarak R ya. Ini arusnya I begitu. Maka B di sini tentunya masuk ya. Masuk bidang gambar bertanda silang, di mana nilai B ini adalah B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A begitu ya. Oke. Berarti kalau kita berusaha untuk mencari gaya pada kawat di sebelah kiri ya, kita harus menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh semua kawat di sebelah kanan ini ya, di titik ini, di titik di kawat pertama ini berapa begitu. Nah, ini kita setelah menghitung medan magnet, kita juga harus menghitung gaya ya, di mana besar gaya itu adalah gaya magnet ya, itu adalah I kali L cross B begitu. L-nya adalah panjang, B-nya medan magnet ya. Kemudian kalau ditanyakannya adalah kawat persatuan panjang ya, F per L. Ini kita ambil besarnya saja ya. Begini ya. Ini maka besar I I kali medan besarnya medan B itu ya. Oke, ini jika tegak lurus kan tidak ada suku sin theta di sini.
F per L sama dengan B dikalikan I gitu ya. Baik, medan kita misalkan ini kawat pertama, kawat paling kiri ini kawat ke-0 gitu ya, katakanlah. Ini kawat pertama, kawat kedua, kawat ketiga, keempat, 5, 6, dan seterusnya ya. Oke, kalau kita berupaya untuk menghitung gaya oleh kawat pertama, kita harus menghitung B1 dulu. B1 adalah medan oleh kawat pertama pada kawat kedua ya. Tentunya karena ini arahnya ke bawah, medan di titik ini arahnya masuk oleh kawat pertama ya. Masuk besarnya adalah mu0 I ya per 2pi dikalikan jaraknya adalah D ya. D begitu, di mana arahnya adalah masuk bidang gambar. Oke, begitu. Kemudian F-nya ya. F-nya F1 kita lihat berdasarkan aturan skru putar kanan ya. Ini arah arus ke atas, B ke masuk bidang gambar ya. Maka IL cross B ya. L vektor L ya tentunya diambil searah arus ini. L cross B ya tentunya arahnya ke kiri ya. Maka besarnya adalah F per L ya. Ini aja. Itu BI ya. B1 dikalikan I ya. Besarnya adalah mu0 kali I ya per 2πd kali I, berarti I kuadrat, arahnya ke kiri gitu ya. Oke, begitu. Kemudian kita akan menghitung B2 ya. Oke. B2 sama dengan B2 oleh kawat 2 ya. Ini jaraknya 2D, maka besar B2 itu adalah mu0 kali I, arusnya sama ya, per 2pi dikali 2D itu kan. Maka hasilnya adalah mu0 dikalikan I per 4pi kalikan D gitu ya. Oke, sedangkan F-nya, F2 itu adalah F2 per L ya, maksudnya gaya persatuan panjang ya. Karena ini ya ke atas, maka medan magnet oleh kawat 2 di kawat ke-0 ya, kawat paling kiri, itu keluar bidang gambar ya. Maka arah gaya persatuan panjangnya ya, berdasarkan aturan skru putar kanan, tentunya tidak perlu saya ulang karena ini sangat mudah ya. Maka ke kanan gayanya ya. Maka B2 dikalikan I begitu. Jadinya ya sama dengan ini, hanya saja B-nya berbeda ya. Maka ini mu0 kali I kuadrat per 4pi D ke arah kanan. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan medan magnet ya oleh kawat ketiga gitu ya. Kawat ketiga ini kita lihat ya, kawat ketiga ini arusnya ke bawah, maka medan magnetnya arahnya sama dengan kawat pertama, yaitu masuk bidang gambar, dan gayanya juga ke kiri ya. Gayanya ke kiri. Oke. Kita lihat F3 ya. B3 dulu ya. B3 itu adalah mu0 kali I ya, per jaraknya tadi kawat ketiga adalah 1, 2, 3D ya. 3D 2pi dikalikan 3D gitu, maka jadinya adalah mu0 kali I per 6pi D gitu ya. Sedangkan gayanya, gaya persatuan panjangnya itu arahnya sama dengan kawat pertama, oleh kawat pertama ya. Maka jadinya adalah B3 ya dikalikan I, maka mu0 kali I
kuadrat ya. Ini 6pi D ya. 6pi D arahnya ke kiri ya. Polanya selang-seling ya, jelas ya. Kiri, kanan, kiri begitu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, misalkan kawat ke-4 itu ya. B4-nya karena ini masuk bidang gambar ya, keluar bidang gambar. Ini masuk bidang gambar, ini pasti akan keluar bidang gambar ya. Kawat ke-4 kita lihat. Tentunya keluar bidang gambar ya. Keluar bidang gambar di mana besarnya adalah mu0 kali I 2pi dikalikan 4D ya. Jadinya mu0 dikalikan I dibagi 8pi kalikan D itu. Kemudian F4 per L-nya ya. Gaya percepatan panjangnya tentunya B4 dikalikan I ya. Dengan sangat mudah kita peroleh bahwa mu0 kali I kuadrat per 8pi D ya. Arahnya pasti berlawanan dengan ini ya, ke kanan gitu. Oke. Sepertinya kita mulai dapat polanya ya. Nanti kita dapat lakukan penderetan ya sesuai dengan petunjuk. Kalau kita teruskan di B ke-5 ya, jarak yang berjarak 5D ya. B-nya tentunya mu0 kalikan I bagi 2pi dikalikan 5D. Hasilnya tidak lain adalah mu0 kali I per tentunya adalah 10pi D begitu ya. Oke. Kemudian F5 per L-nya kalau kita hitung besarnya adalah B5 dikalikan I, maka ini mu0 kali I kuadrat ya per 10 ya. Pi D ini ke kiri tentunya ya. Oke. Oke, kita ambil 5 suku saja ya. Sebenarnya sudah mewakili ya. Maka kalau kita jumlahkan total gaya persatuan panjang ya, sigma F per L ya, itu adalah F1 per L plus F2 per L plus F3 per L ya, plus F4 per L plus F5 per L dan seterusnya sampai tak hingga gitu ya. Oke, kita masukkan F1 ini kita ambil kesepakatan ya. Jika ke kanan itu katakanlah misal positif, jika ke kiri negatif itu. F1 maka ini ke kiri negatif ya. mu0 I kuadrat per 2pi D ya sama dengan negatif ya. mu0 I kuadrat per 2pi D gitu. Oke, kemudian yang F2 F2 per L ya. mu0 I kuadrat per 4pi D ya. Ini ke kanan positif plus ya, maka mu0 I kuadrat per 4pi D dijumlahkan maaf ini nanti akan dikurangi ya. Oke, ini F3-nya mu0 I kuadrat per 6pi D ya tentunya. Ini min selang-seling ya. I kuadrat per 6pi D. Oke, dijumlahkan lagi yang keempat ini F4 per L adalah positif ya. mu0 I kuadrat per 8pi D ya. Di min tentunya. Yang kelima mu0 I kuadrat per 10pi D dan seterusnya gitu ya. Saya rasa ini sudah sangat jelas ya karena membentuk pola. Maka ini kalau kita ringkas ya, katakanlah ini mu0 I kuadrat per pi D-nya kita keluarkan itu ya. Ya, jadi kita ambil begini, min-nya aja yang kita ambil mu0 I kuadrat per 2pi ya, 2pi D, ini maka 1 ya, ini min berapa ini? Min setengah tentunya, ini plus 1/3 ya, ini min 1/4 plus
1/5 ya. Min, kalau kita lanjutkan maka jadinya min 1/6 ya. Dan seterusnya gitu ya. Oke. Secara cukup jelas ya bahwa deret ini ya 1 min setengah plus 1/3 ya. Ini akan sama dengan ini ya. Jika X sama dengan 1 ya, maka deret ini tentunya akan kita ambil X sama dengan 1. Misalnya ln 1 plus 1, maka jadinya 1 min setengah gitu ya. Plus 1/3 min 1/4 plus 1/5 ya. Saya rasa jelas ya. Oke, maka ini jadinya ln 2 ya. Kalau kita lanjutkan di sini kan ln 2 ini. Dan seterusnya ini sama dengan ln 2. Nah, deret ini kan sama dengan deret di bawah tadi ya. Ln 2. Deret total ini ya sama dengan ln 2, maka jadinya min mu 0 I kuadrat per 2πd ini kali ln 2 begitu. Oke, baik, saya rasa jelas untuk soal nomor ini ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor selanjutnya. Katakanlah kita ambil soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Oke, mari kita crop dulu ya. Oke. Kita kembali ke sini. Kemudian kita ambil ya, don't save saja. Kita save ya. Oke. Kita paste di sini ya. Baik, kita di sini diminta untuk mencari besar daerah medan magnet B di titik P untuk kawat arus sajek I seperti gambar berikut. Ya, ini saya rasa cukup mudah juga ya. Kita mencari di titik B di sini. Oke, kita gunakan pulpen ya. Oke, di titik B di sini, di mana ini setengah lingkaran ya. Ini setengah kawat panjang tak hingga. Ini setengah kawat panjang tak hingga juga ya. Kita ambil ini katakanlah ya. Dari sini sampai panjang tak hingga itu kawat pertama ya. Dari lengkungan ini, kawat setengah lingkaran ini kawat kedua. Kemudian kawat dari sini ke panjang tak hingga ke kanan, kawat ke 3. Nah, bagaimana kita mencari medan di titik B itu? Oke, kita review kalau kawat panjang tak hingga ya. Katakanlah di titik sini, seperti nomor tadi ya. Katakanlah berjarak R, maka B-nya itu kan mu 0 kali I per 2pi ya. Ini misalnya arusnya ke kanan itu. Di sini akan keluar bidang gambar ya. Mid B di sini 2pi R. Nah, bagaimana kalau kawatnya hanya setengah gitu misalkan. Ini kan untuk menjelaskan ini. Tentunya medan di sini ya. Itu kan kontribusi kawat di kanan ya. Kalau kita belah dua begini kan, kawat kanan dan kawat kiri. Kalau kita hanya ada kawat setengah ya, medan pada jarak R di sini itu tentunya besarnya dengan sangat mudah kita tentukan adalah mu 0 dikalikan I per 2pi dibagi 2 kali setengah kan. 2pi R ya dikali setengah. Tentunya B-nya itu adalah mu 0 I per 4pi dikalikan R begitu. Nah, sekarang bagaimana jika kawatnya lingkaran? Oke, lingkaran begini. Maaf gambarnya tidak bagus ya. Tapi anggap saja ini lingkaran ya. Kalau lingkaran berjari-jari R gitu. Berapa medan B di titik R sini? Misal arusnya ke sana I ya. Ini juga sama katakanlah I tadi sesuai dengan ini ya. Maka B di sini kan masuk bidang gambar ya. Oke, begini. Buat kuat medan B di titik pusat ini ya oleh kawat lingkaran ini itu B itu adalah mu 0 kali I per 2R ya. Bisa dibuktikan dengan hukum Biot-Savart ya untuk menentukan kuat medan B. Bagaimana kawatnya setengah itu? Misalnya setengah ini. Oke, ini jaraknya R, arah arusnya sama itu.
tentunya adalah kawat di medan B di sini itu kontribusi 2 kawat ya. Kawat kalau kita belah 2, kawat kiri, kawat kanan. Kalau ada hanya 1 kawat ya, maka besar B di sini ya, itu setengah kali di atas. Maka mu 0 kali I per 4R. Saya rasa sangat mudah di logika ya. Oke, karena arusnya ke sana, ini ke sana ya, sesuai dengan apa yang tertera di soal ya. Maka B total itu adalah gabungan antara B1 plus B2 plus B3 ya. Saya rasa ini sangat mudah ya. Kawat oleh medan medan magnet oleh kawat paling bawah ini adanya arahnya masuk bidang gambar ya. Masuk bidang gambar oleh kawat melengkung juga masuk bidang gambar, oleh kawat atas juga masuk bidang gambar, maka arahnya sama semua masuk bidang gambar ya. Oleh kawat yang paling bawah itu besarnya adalah ini ya, mu 0 dikalikan I ya, dibagi 4pi, ini caranya R besar, maka 4pi R besar ya, plus B2 adalah mu 0 I per 4R ya, 4R, sedangkan yang kawat atas mu 0 kali I per 4 PR sama ya. Maka dengan memilih soal nomor 5 ini ya, yang saya rasa ini termasuk soal yang paling mudah di antara yang lain. Oke, langsung kita menuju ke halaman ya. Oke, ke pen. Sudah saya crop tadi soalnya. Oke. Dalam ruang vakum terdapat medan listriknya itu ya. E fungsi ruang X, Y, Z dan waktu tentunya. Di mana diketahui E adalah XI di plus X dikali ZI plus XJ ya di plus YK sin omega T. Kemudian yang perintah soal poin A menggunakan divergensi E untuk menentukan rapat muatan rho gitu ya. Oke, kita tulis di sini. Oke, jawaban soal poin A ya, menentukan divergensi E ya. Oke, kita ketahui dari hukum Gauss atau persamaan ke-1 Maxwell ya, bahwa divergensi E itu sama dengan rho per epsilon 0 ya. Sehingga dengan mudah kita peroleh bahwa epsilon 0, rho maksud saya, rho itu sama dengan epsilon 0 kali divergensi dari E gitu ya. Oke, kita masukkan rho-nya sama dengan divergensi E adalah do EX ya, ditambah do EY, do Y tambah do EZ dz begitu. Kita masukkan saja sin omega T, kita keluarkan ya. Jadi ini do EX ini adalah do X dari XZ ya. Oke, XZ ditambah do Y dari X kuadrat ya, ditambah do Z dari XY ya, XY dikali sinus omega T ya. Maka hasilnya dengan sangat mudah ya, ini kan 0 ya, kita coret ini 0 juga, ini jadinya epsilon 0 kali Z sinus omega T gitu. Ini nilai rapat muatannya ya. Oke. Kemudian yang poin B ya, tunjukkan bahwa medan listriknya ya, fungsi X, Y, Z dan T itu ini ya, cos omega T per omega kali XI plus X min YJ ya, plus 2XK. Dengan syarat batasnya ya, B di T asal dengan T berapapun nilainya adalah 0 ya, atau B-nya vektor 0 itu. Dan tunjukkan bahwa divergensi B sama dengan 0 ya. Oke, kita tahu bahwa hukum Faraday ya, atau persamaan ketiga Maxwell ya. Hukum Faraday itu adalah curl dari E itu minus parsial B parsial T gitu ya.
Maka kalau B ya itu adalah min integral kurel E dt gitu ya. Oke, kita harus mencari dulu nilai dari kurel E ya. Kurel E itu adalah do xi ya plus do yj plus do z arah k itu ya, di-crosskan dengan tadi nilai dari E ya. Berarti X dikalikan dengan ZI di plus X J di plus Y K ya. Sinus omega T begitu. Oke. Kita ketahui bahwa nanti hasilnya adalah ini di-crosskan I0 ya. I cross JK. Berarti ini K dikalikan do X dari X kuadrat ya. X kuadrat kali sin omega T ya. Kemudian min do X ya. I cross K itu min J ya. Do X dari XY sin omega T arah J. Oke. Kemudian min do Y ya. XZ sin omega T arah K itu. Kemudian plus do Y ya. Dikali sebentar. XY ya. Sin omega T arah I begitu. Kita turunkan ya. Oke. Kemudian plus ya. Do Z dari XZ sinus omega T ya. Arah J. Oke, di min do Z dari X kuadrat sin omega T arah I begitu ya. Ini sama dengan ini 2X ya, sementara ini min Y, X yang hilang ya, jadi Y itu. Sementara ini 0, kita coret saja. Ini Y ya, maaf X ya. Ini 0, maaf ini X, ini 0 ya. Kita coret. Hasilnya tidak lain adalah 2X ya, sin omega T arah K itu, kemudian min Y sin omega T arah J plus X sin omega T arah I plus X sin omega T arah J itu ya. Oke. Kemudian ini kita satukan ya, yang arah I, JJ dan KK itu. Ini jadinya X sin omega T arah I, kemudian plus X min Y sin omega T arah J dijumlahkan dengan 2X ya sin omega T arah K itu. Nah, lantas kurel E ketemu, maka kita tinggal nyari B ya. B sama dengan integral ya. Ini sin omega T-nya kita keluarkan. Jadi nanti XI di plus X min Y arah J plus 2X arah K ya. Sin omega T dt gitu ya. Jadinya ini kita ada minusnya, maaf ya. Minus ini XI kita keluarkan ya, yang tidak ada T-nya. J plus 2X arah K. Ini jadinya min cos ya. Jadi ini plus
cos omega T per omega plus konstanta ya. Kita tahu bahwa di titik asal dengan T berapapun ya, B-nya 0 ya, dan I juga 0, maka K juga sama dengan 0. Kesimpulannya K sama dengan 0, maka kita peroleh bahwa nilai B ya, itu adalah cos omega T per omega ya, dikali XI di plus X min Y arah J plus 2X arah K, begitu. Oke, saya rasa ini cukup mudah ya. Kita cocokkan dengan hasil di atas. Ya, sama ya, saya rasa. Oke, lanjut ke poin C. Tunjukkan bahwa kurel ya, B untuk menunjukkan rapat arus J bernilai ini. Gitu ya. Dengan menggunakan kurel B ya, itu tentunya kita harus menggunakan ini poin. Baik, saya batasi begini ya. Ini yang 8 poin C. Kita tahu hukum Ampere ya, yang sudah dikoreksi oleh Maxwell, atau bisa kita katakan persamaan keempat Maxwell ya, bahwa kurel B itu adalah mu0 kali J plus mu0 epsilon 0 parsial E parsial T itu ya. Oke. Oke, kemudian kita tentukan dulu kurel B ya. Untuk mencari J, kalau kita nyari J, maka J itu sama dengan 1/mu0 ya, kurel B min mu0 epsilon 0 parsial E parsial T. Oke, kita hitung dulu kurel B itu adalah dengan cara yang biasa ya. Duduk XI di plus duduk YJ di plus duduk ZK dikeraskan dengan nilai B-nya ya. B-nya itu adalah XI ya, plus X min YJ di plus 2XK dikalikan cos omega T per omega ya. Jadinya adalah ini kita keluarkan cos omega T per omega. Ini jadinya I cross JK ya, I cross I0 kita tidak perlu menghitungkan. Jadinya duduk X ya, dari X min Y arah K ya, min duduk X dari 2X arah J min duduk Y dari X arah K plus duduk Y dari 2X arah I ya, plus duduk Z dari X arah J, kemudian min duduk Z dari X min Y arah I ya. Jadinya adalah cos omega T per omega ya. Ini dikalikan K minus 2J gitu ya. Oke, itu sudah ketemu kurel B-nya. Kita tinggal mencari du E du T ya, atau parsial E parsial T gitu. Oke, du E du T itu kita masukkan ya, nilai itunya E-nya, du T dari ini apa ini, X dikali ZI plus XJ di plus YK ya,
sin omega t itu ya. Oke, ini utuh ya. Ini tidak fungsi t, maka jadinya adalah omega x ya dikali zi t plus xj t plus yk itu ya. Kali cos omega t. Oke. Ya, kemudian kita masukkan ke nilai j ya. Dengan nilai yang tadi ya, 1/mu0 dikali kurel B min epsilon 0 mu0 adalah 1/c kuadrat ya. 1/c kuadrat parsial E parsial T ya. Maka nilainya ya, nilai J ini tidak lain adalah 1/mu0. Kita masukkan hasil kurel B tadi, cos omega T per omega dikali K min 2J ya, min omega X per C kuadrat dikali ZI T plus XC T plus YK sin, cos ya, cos omega T. Oke. Maka kita peroleh bahwa cos omega T kita keluarkan, cos omega T per mu0 ya omega C kuadrat, maka ini jadinya C kuadrat dikali K min 2J ya, biar saling menghilangkan, ada C kuadrat di sini ya. Kemudian min omega X dikali ZI T plus XC T plus Y arah K gitu ya. Oke. Ini jadinya nanti untuk nilai J bisa kita sederhanakan menjadi cos omega T ya per mu0 omega C kuadrat dikalikan dengan ini bisa dibeginikan ya, omega kuadrat XZ. Sebentar. Oh, ini ada kuadratnya tadi ya. Karena keluar omega harus ada kuadrat ya. Oke, kuadrat XZ. Ini min omega kuadrat E kuadrat plus 2C kuadrat arah J min omega kuadrat XY min C kuadrat arah K. Oke, maka jadinya nilai J ini adalah kalau kita keluarkan minusnya, min cos omega T per mu0 omega C kuadrat, dikali omega kuadrat XZI ya, terus plus omega kuadrat X kuadrat plus 2C kuadrat J ya, dijumlahkan dengan omega kuadrat XY min C kuadrat arah K itu ya. Oke, kita cocokkan ya. Ya, sama ya. Omega min, ada min di sini, cos omega T per mu omega C kuadrat, omega kuadrat XZ. Ya, oke. Sama ya, ada min C kuadrat di sini. Oke, kemudian yang poin D ya. Kita lihat kembali soalnya. Tunjukkan bahwa dipunyai persamaan kontinuitas muatan. Divergensi sama dengan parsial rho, parsial T gitu ya. Oke, kita akan buktikan itu. Divergensi J. Oke, ini soal poin D ya. Soal ini tidak sulit, hanya saja agak panjang, agak rempong gitu ya. Oke, kita mencari divergensi J ya. Sama dengan langsung kita masukkan ya, J-nya min cos omega T per mu0 omega C kuadrat ya.
Ini omega kuadrat do X ya, kali XZ ya, seperti di atas tadi, kemudian plus do Y ya, dari omega kuadrat X kuadrat plus 2C kuadrat ya, plus do Z dari omega kuadrat XY min C kuadrat. Oke. Nilainya tidak lain adalah ini Z ya, sedangkan ini 0, ini juga 0, maka jadinya hasilnya adalah min cos omega T ya, per mu 0 omega C kuadrat, ini ada omega kuadrat Z ya. Kita coret omeganya, jadi hasilnya adalah min apa ini jadinya, omega Z cos omega T per mu 0 ya, C kuadrat ya. C kuadrat adalah seper epsilon, C adalah seper akar epsilon mu 0. Kalau kita masukkan kan ini seper epsilon mu 0 ya. Ini jadinya kan min omega Z cos omega T dibagi dengan mu 0 kali seper epsilon 0 mu 0 ya. Ini coret begini. Jadinya min epsilon 0 omega Z ya, cos omega T itu. Sementara partial rho partial T ya, itu adalah partial T. Hasil poin A tadi adalah epsilon 0 ya, Z sin omega T ya. Nilainya adalah epsilon 0 Z omega cos omega T. Nah, kalau kita jumlahkan ya, divergensi C plus partial rho partial T ya, ini jumlahkan dengan ini kan 0 itu. Oke, terbukti ya, memenuhi persamaan kontinuitas seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya dengan memilih soal nomor 7 ya. Soal ini sebenarnya juga cukup mudah ya, tapi juga sangat penting ya, di mana ditanyakan bahwa jelaskan mengapa Maxwell melakukan modifikasi pada hukum Ampere ya. Bagaimanakah modifikasi yang dilakukan Maxwell dan hukum fisika apakah yang ingin tetap dipatuhi oleh Maxwell ya. Jadi kita ketahui ya bahwa saya tulis saja jawabannya ya. Jawabannya. Oke. Sebelumnya itu telah diketahui dari hukum Faraday bahwa ya, perubahan medan magnet ya, terhadap waktu itu menghasilkan medan listrik. Kan medan listrik secara matematik ya, mungkin saya tuliskan di sini bahwa curl dari medan listrik sama dengan min partial B partial T. Nah, kemudian Maxwell dari hasil ini ya, Maxwell berkesimpulan bahwa berhipotesis dia ya, bahwa perubahan medan listrik terhadap waktu ya, itu mampu
juga mampu menghasilkan medan magnet ya. Atau dengan kata lain, kural B ya, kural B itu tidak hanya kural B itu tidak hanya menghasilkan rapat arus induksi ya. Induksi, namun juga menghasilkan atau perubahan medan listrik ya, to E to T. Kemudian Maxwell berhipotesis akan adanya displacement current atau arus pergeseran ya. Pergeseran yang merupakan hasil perubahan medan listrik terhadap waktu. Oke. Nah, kemudian rapat arus pergeseran ini ya, kemudian rapat arus pergeseran ini dapat dituliskan ya sebagai JD itu sama dengan epsilon 0 parsial E parsial T itu ya. Oke. Kemudian kaos ini diajukan Maxwell ya agar simetri ya, diajukan agar simetri ya antara kelistrikan dengan kemagnetan itu, dan memenuhi persamaan kontinuitas tentunya ya. Oke, kontinuitas. Ya, kemudian Maxwell kesimpulannya ya, melakukan koreksi ya pada hukum Ampere dengan menambahkan suku perubahan medan ya. Menambahkan suku arus pergeseran di atas. Sehingga hukum Ampere menjadi begini ya. Kural B ya, itu hasilnya mu0 J arus itu ya, induksi di plus arus pergeseran mu0 JD yang besarnya nanti adalah epsilon 0 mu0 parsial E parsial T ya, gitu ya. Oke, terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.